Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar. Insya Allah kita akan bersama Ibu Yahamka dalam mengeluarkan dan menikmati mutiara-mutiara hikmah dari kalam-kalam Allah melalui karya monumentalnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Dan kita masih berada di permulaan surat Ali Imran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menadaburi beberapa ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat ke-10 sampai ayat ke-13. Seperti biasa, para pemirsa mohon izin saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah akan dapat melepaskan mereka harta benda mereka dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun jua, dan mereka itu semuanya adalah bakaran neraka. Ya. Sebagaimana halnya dengan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah akan menyiksa mereka dengan dosa mereka dan Allah adalah sangat pedih siksaannya. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan kepada jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat persediaan. Sesungguhnya telah ada bagi kamu suatu tanda pada dua golongan yang bertemu. Yang satu golongan yang berperang di jalan Allah dan yang lain adalah kafir. Mereka yang berperang karena Allah melihat kepada mereka yang kafir dengan penglihatan mata. 2 kali sebanyak mereka, padahal Allah menyokong dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu ibarat bagi orang yang mempunyai pikiran. Para pemirsa, ini masih merupakan kelanjutan dari jawaban-jawaban dari apa yang ditanyakan para utusan Bani Najran. Jadi perutusan Bani Najran yang dituju maupun yang lain, sekalipun demikian, jawaban ini tidak benar-benar hanya dikhususkan menjawab itu. Tapi ini secara umum. Ketika konsep ketauhidan, ketika konsep syariat diturunkan, akan senantiasa ada pro dan kontra. Ada orang yang percaya dan ada orang yang ingkar. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang mengingkari apa yang disampaikan Allah itu, lan tughniya amwaluhum wala auladuhum. Tidaklah kekayaan mereka, harta mereka, apapun yang mereka miliki, tidaklah akan sanggup menghindar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik keinginan baik ataupun keinginan yang sebaliknya. Maksudnya apa? Sekaya-kaya orang kalau udah jatahnya mati, dia tidak akan bisa memperpanjang umurnya. Sekuat-kuat orang kalau dia memang ditakdirkan pada akhirnya sakit, dia juga akan sakit. Maka hartanya, kekuasaannya, banyaknya anak-anak itu tidak berpengaruh sedikit pun, ya, karena Allah adalah yang berkuasa, karena konsepnya adalah kehidupan ini Allah yang mengaturnya. Karena itu penting bagi manusia untuk menyadarkan dirinya dan sekaligus menyandarkan hidupnya pada zat yang disebut sebelumnya sebagai Al-Hayyul Qayyum, yang disebut sebelumnya sebagai Al-Azizul Hakim. Kan ini adalah konsep paling penting di situ. Dan orang-orang kafir yang mengingkari ini bukan yang pertama. Sebelum ada orang yang mengingkari pada konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,
itu juga ada orang-orang lain yang mengingkari. Makanya di sini disebutkan kadabi ali Fir'aun. Jadi Allah langsung mengisahkan gitu. Jadi nanti pun ketika disampaikan ini, ada di antara kalian yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Kalaupun nggak percaya, it's okay, karena itu bukan yang pertama kali terjadi. Sebelum ini kadabi ali Fir'aun. Sebelum ini juga ada orang-orang yang menempuh jalannya Fir'aun. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok Fir'aun yang diambil? Padahal ini sedang mengisahkan berhadapan dengan ahli kitab. Biasanya kalau hal-hal seperti ini cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang kaum Samud, kaum Ad. Tapi kenapa di sini disebut adalah kadabi ali Fir'aun? Nah, ini tentu menjadi maksud yang menarik karena Fir'aun ini termasuk tokoh antagonis yang bukan hanya tidak beriman tapi juga berbuat zalim, yang di situ nanti ada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, ini menjadi sangat relate. Kenapa? Karena Nabi Musa diutus Allah kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Bani Israel, yang kemudian mendistorsi akidah mereka dengan akidah yang hari ini dikenal dengan akidah Yahudiyah. Nah, sementara orang-orang Bani Najran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, aslinya mereka adalah orang-orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi kemudian terjadi beberapa distorsi sehingga mereka juga ahli kitab, sama seperti halnya ahli kitab yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagaimana didustakannya syariat Nabi Musa, maka syariat Nabi Isa pun ada yang mendustakan dan ada yang mempercayainya. Dan itu nanti juga akan berlaku pada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu penjelasannya. Nah, para pemirsa, sehingga pada saat menyebutkan konsep kekafiran, innalladzina kafaru, itu tidak langsung hanya ditujukan kepada Anda yang saat ini sedang menghadap Nabi Muhammad. Nah, lalu apa kalau bukan ini untuk menjawab Bani Najran? Maka kita ikuti dan kita simak penjelasan Buya Hamka, insya Allah setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi konsep menjawab kekafiran, innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu apa? Pertama, orang yang tidak bersyukur. Maka kufur itu dimensinya luas, dari sifatnya adalah kufur akidah yang sifatnya teologis, ada kufur yang sifatnya dimensi sosial dan dimensi ekologis. Maka kufur dimensi teologis itu tidak hanya mengingkari Allah saja, tidak adanya Allah, tapi tidak percaya dan tidak mau mengakui nikmat yang diberikan Allah, itu maka disebut kufur. Termasuk yang disebutkan ini. Makanya innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Maka harta mereka, ya udah pasti mereka nggak percaya kalau itu diberi oleh Allah. Anak-anak mereka juga itu diberi oleh Allah. Maka di sini selalu ada manusia yang menolak, selalu akan ada manusia yang acuh tak acuh. Ya, perdayaan yang paling mendorong kepada manusia itu menjadi kafir ada dua hal, kata Buya Hamka. Yang pertama adalah harta benda, yang kedua adalah anak dan keturunan. Pikiran manusia setengahnya sempit. Ya, hidupnya digunakan untuk mencari dan mengumpulkan harta pertahanan untuk anak. Ya, ada yang waktunya habis untuk itu. Dan ada lagi setelah harta terkumpul dia menjadi kaya raya dan anak cucu yang akan menyambung keturunannya, dia merasa cukup. Ya, harta saya sudah banyak, keturunan ini sudah aman, 7 turunan. Dia lupa bahwa sesungguhnya itu bukan menjadi sesuatu yang pasti. Ya, dia merasa cukup, maka ajakan kebenaran ini kemudian tidak dipedulikan. Ajakan keselamatan, menghindar dari neraka menjadi diabaikan. Itulah pangkal dari masalah ketika seseorang kufur atau tidak mempercayai apa yang disampaikan Allah melalui petunjuknya. Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau mereka percaya pada hartanya, pada anaknya, maka itu akan salah, ya, karena manusia tidak paham, dia tidak tahu menuju kemana. Nah, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan pendekatan yang materialistik pada hidupnya. Orang-orang yang terjebak pada kehidupan materialistik adalah orang-orang yang rawan karena dia meninggalkan rongga penting dalam hidupnya,
yaitu sisi spiritualitas. Maka kalau kita simak di dalam surat Yasin, ketika Allah menyebutkan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, hari itu penduduk surga sibuk tapi bahagia. Menarik sekali. Ternyata orang sibuk yang bahagia adalah penduduk surga. Dia sibuk menikmati fasilitas. Tetapi kenapa di dunia ini semua orang sibuk adalah orang yang terbebani? Nah, itu karena persepsinya adalah materi. Orang yang sibuk dengan pekerjaan, deadline, tuntutan-tuntutan yang sifatnya materialistik, dia akan stres. Tidak ada ceritanya orang sibuk bahagia. Karena dia sisi-sisi spiritualitasnya dilupakan. Coba bandingkan dengan orang-orang yang sibuk sisi spiritualitasnya. Yang menjaga keseimbangan antara dimensi materialistik dan spiritualistik, maka dia kesibukannya tidak akan mengganggu kebahagiaannya. Lihatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan beliau itu dalam tanda kutip fasilitasnya luar biasa. Beliau yatim, piatu. Semua anak-anaknya meninggal pada saat beliau masih hidup. Hanya satu saja anaknya yang meninggal setelah beliau, yaitu Fatimah. Tapi kalau dinilai itu adalah beliau tidak bahagia, salah besar. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang bahagia dan tahu bagaimana cara membahagiakan keluarga dan para sahabatnya. Kalau beliau ada, senyumnya membuat orang menjadi punya harapan. Nasihat-nasihatnya menghidupkan. Karena ini tahu esensi. Beda dengan yang tadi disebut, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Salah kalau hidup untuk mengumpulkan harta, mengamankan anak. Itu salah sekali. Ya saya jangan mati dulu, anak saya masih kecil-kecil. Padahal kalau mau mati, mati aja. Nggak ada hubungannya. Nanti kalau saya mati, bagaimana anak istri saya? Nggak ada masalah. Anak istri yang memberi rezeki tetap Allah. Yang perlu difikirkan adalah kalau kita hidup mengumpulkan harta dan mengamankan anak keturunan, maka itu konsepnya salah. Dan itulah sebabnya ketika orang fokus di sana, diberi nasihat, dia tidak mempan dan akhirnya menjadi kufur. Maka ketika disebutkan Fir'aun, sebagaimana Fir'aun yang sombong, tidak hanya tidak beriman pada syariat Nabi Musa, tapi dia juga menyakiti banyak manusia termasuk adalah Bani Israel. Katakan kepada mereka, ini sudah masuk uslub talqin ya. Kul, katakan pada orang-orang itu, lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan kalah, dikalahkan. Kok dikalahkan? Hari ini faktanya, ya Israel dengan kekuatannya nggak kalah mereka. Nah, bagaimana cara membaca kita? Melihat superioritas orang-orang kafir itu. Faktanya orang-orang yang tidak beriman sehat, yang tidak beriman duitnya lebih banyak, yang tidak sholat mereka malah lebih sukses. Kadang ada sisi paradoks yang kita jumpai di dalam sisi masyarakat. Ketika kita menjawab pertanyaan paradoks ini, Ustadz gimana itu melihat tidak sholat tapi dia sukses? Ya, dia zalim tapi dimuliakan. Nah ini kan masalah waktu. Maka Allah ingin mengatakan, Qul, katakan kepada orang-orang itu, satughlabun, kalian akan dikalahkan. Ada waktunya, karena waktu adalah, pepatah Arab mengatakan, al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu itu bagian dari solusi. Karena waktu itu berputar. Allah SWT pergilirkan. Itu kan bagian dari sunnah mudawalah. Maka kalian akan dikalahkan. Cepat atau lambat orang kuat akan lemah. Cepat atau lambat orang-orang muda akan tua. Cepat atau lambat orang populer dia akan memudar popularitasnya. Cepat atau lambat itu adalah bagian dari sunnah pergiliran. Dan kalau kalian dipergilirkan dalam keadaan buruk, maka kalian bukan hanya terpinggirkan atau terkalahkan, tapi yang kedua yang lebih mengerikan, wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam, wa bi'sal mihad. Maka wa bi'sal mihad itu menjadi seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang yang mempersepsikan dunia itu hanya untuk mengumpulkan harta, meniti karir, mengamankan anak-anaknya. Maka Allah nanti akan memberikan dua perumpamaan penting di ayat terakhir 13 yang kita tadaburi. Tapi jangan kemana-mana, insya Allah nanti kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, apa makna Allah memberikan perumpamaan pada dua kelompok? Jadi ada satu tanda disebut di sini. Yang satu berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berjibaku
meniti jalan kebaikan, selalu ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan yang satu lagu tidak percaya itu. Ya. Nabi Muhammad dan umatnya, kata Buya Hamka, disuruh memperhatikan perbandingan antara dua ini. Ya, mereka yang berperang di jalan Allah, melihat mereka yang kafir dengan penglihatan mata 2 kali sebanyak mereka. Jumlah orang kafir itu 2 kali ganda banyaknya, lengkap dengan harta dan benda, ramai dengan anak dan keturunan, sedangkan orang beriman kok sedikit. Nah, ini menarik ya. Nah, tadi pertanyaan yang saya sampaikan. Kadang kita akan ragu. Iya ya, saya jadi orang baik, sholat terus, sudah berbuat baik terus. Ya gini-gini aja. Itu kenapa ada orang ya sekolah juga tidak, baik juga kurang gitu. Kenapa lebih sukses? Nah, ini kita disuruh memperhatikan itu. Padahal Allah menyokong pertolongan siapa saja yang dikehendaki. Dan ini nanti yang akan terjadi pada realitas, pada faktanya, bahwa ukuran sesuatu itu tidak pada bentuk fisik tadi itu. Kalau kita ngelihat, kok hari ini negara-negara maju bukan negara-negara yang di situ orang gampangnya negara muslim lah. Kalau justru yang maju orang lain. Bahkan justru yang kuat itu yang kelihatannya mereka memonopoli, tidak berpihak pada rakyat kecil. Ya, hari ini kan regulasi-regulasi global itu justru tidak berpihak pada orang-orang lemah gitu ya. Nah, ini kita diminta melihat bahwa semuanya Allah akan pergilirkan, termasuk pada perang Badar kata beliau. Ketika secara berlipat-lipat jumlahnya lebih kuat, tetapi Allah menangkan itu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi ibarat bagi orang yang mempunyai pikiran, yang disebut sebagai ulil absar. Oleh karena itu bukanlah semata-mata siksaan akhirat yang akan diterita orang kafir, tapi juga dikalahkan di dunia. Nah, kalau umat Islam dikalahkan, umat Islam mungkin tidak sukses, dia masih punya harapan. Tapi orang-orang kafir yang tidak sukses, orang-orang yang sudah hidupnya mengumpulkan harta dan ingin mengamankan anaknya, tapi kemudian itu tidak terjadi, maka mereka akan mendapat tekanan dan stres. Dan itu juga terjadi pada perang Badar. Mereka juga mendapatkan kekalahan yang mengakibatkan mental dan juga kondisi fisiknya, termasuk materinya merugi. Nah, ini juga diterita oleh orang-orang Yahudi yang memungkiri janji-janji mereka. Sehingga Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW. Bani Quraidah juga demikian, ada yang dihukum mati. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan orang yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, maka di ayat yang ke-13 ini kata penting wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha itu supaya kita tidak berpandangan seperti hanya orang-orang kafir tadi itu. Karena ada 2 hal penting di sini, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, itu menjadi pertimbangan besar manusia dari sejak dulu hingga hari ini. Maka jika hari ini ada ya ini buat anak-anak, ya, ini buat keluarga, selalu yang itu dikatakan sehingga dia rela jungkir balik, rela menghabiskan waktunya hanya untuk 2 hal itu, meniti dunia dan mengamankan keturunan, maka akan sangat rugi kalau dia tidak menambah dengan keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dari berupa petunjuknya. Para pemirsa, konsep tentang kekufuran ini memang di ayat ini secara spesifik, bahkan Buya Hamka tidak memberikan subjudul ya, tetapi kalau kita baca dari apa yang beliau tuturkan, jadi ini kan ada pertanyaan umum, pertanyaan khusus dari orang khusus, tapi jawabannya umum dan konsepnya hanya 2 tadi itu. Penyebab penting, kata Buya Hamka, dari orang tidak mau percaya kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulnya adalah terlena dengan harta benda dan anak-anak. Maka tidak jarang justru sebenarnya harus bertanyakan, sebenarnya benar-benar anak atau memang anak dijadikan tameng. Nah, ini yang perlu ya. Mohon maaf, mohon izin. Kadang misalnya buat anak, benar tuh buat anak atau anak hanya jadi tameng. Benar nih buat anak atau sebenarnya sesungguhnya dia punya hawa nafsu sehingga anak-anak itu dia jadikan tameng untuk mendapatkan itu. Karena manusia pada hakikatnya bersembunyi dengan tameng-tameng itu. Sesungguhnya dia punya hawa nafsu tetapi dia sembunyikan di balik tameng-tameng tadi itu. Ini yang pertama. Dan kita bisa ambil takeaway lesson yang kedua,
terkait dengan Fir'aun misalnya. Kenapa tokoh Fir'aun yang dimunculkan? Bukan orang kafir secara umum. Karena Fir'aun ini berkumpul kepadanya selain harta dan anak-anak itu adalah kekuasaan. Sekalipun sebenarnya dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan Fir'aun itu tidak punya anak. Gitu. Karena itulah dia sangat menyayangi Nabi Musa. Dan karena itulah dia sangat mencintai Nabi Musa. Dan dia sangat terpukul sekali karena Nabi Musa tidak mendukung kezaliman atau kekuasaannya, tidak di backup oleh anak angkatnya itu. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita ketika harta, anak-anak, dan ditambah satu lagi kekuasaan, dan itu berkumpul pada orang-orang yang kafir, maka kata Allah, kadzabu bi ayatina fa akhadzahumullah. Maka juga tetap akan sekuat apapun ya, kaya, punya anak, punya kekuasaan, tapi dia kufur, endingnya seperti Fir'aun. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah memberikan uslub talqin? Qul, ini supaya kita kuat. Katakan pada orang-orang yang kalian lihat hebat, kalian lihat superior, kalian lihat semuanya sempurna, excellent, tapi kalian jangan sampai menjadi underestimate, sehingga overestimate pada mereka pasti sukses, mereka pasti mengalahkan kita. Enggak, katakan kepada mereka, satu glabun, akan ada waktunya kalian akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, itu yang lebih buruk dari itu. Maka yang terakhir, di pesan yang disampaikan di ayat 13, ketika kita melihat atau silau dengan orang-orang yang bertentangan secara umum ya, dari sisi kemanusiaan dan akidah, terlihat lebih hebat, jangan sampai melunturkan keimanan kita, karena itu adalah esensi paling penting dari kekufuran dan keimanan. Mudah-mudahan apapun yang kita alami, kita melihat orang eksternal di luar kita lebih sukses, kita bisa berpegang teguh karena pada hakikatnya Allah akan tolong kita. Hanya masalah waktu saja yang akan menuturkan kebenaran yang Allah janjikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.